는 워낙 중동에서도 좋은 팀이고 우리가 월드컵 1차 예선에서도 이라크한테 5 pemain yang sedang diajukan untuk naturalisasi menjadi bagian dari timnas Indonesia memiliki posisi yang berbeda di lapangan. Begini faktanya. Lima pemain yang sedang diajukan untuk naturalisasi menjadi bagian dari timnas Indonesia memiliki posisi yang berbeda di lapangan. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Mari kita lihat posisi dari masing-masing calon naturalisasi teman-teman. Pertama, Martin Paes hampir menjadi WNI. Kiper dari FC Dallas saat ini berada di tahap akhir untuk mengucapkan sumpah setia sebagai WNI. Ia juga tengah mengurus dokumen seperti KTP, paspor, dan perpindahan federasi untuk dapat bermain bersama tim Garuda. Bisa jadi, Paes akan menjadi pilihan utama pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebab, Paes saat ini menjadi kiper utama FC Dallas dan telah menjadi andalan sejak bergabung dari FC Utrecht pada tahun 2022. Paes mungkin bisa menjadi solusi dari krisis kiper yang timbul saat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Hernando Ari absen pada pertandingan pertama karena cedera bahu. Selain itu, Nadeo Argawinata dan Muhammad Riyandi harus kembali karena alasan cedera dan sakit. Akibatnya, timnas Indonesia memanggil Syahrul Trisna sebagai pengganti dan Hernando kembali ke Vietnam untuk pertandingan kedua. Sementara itu, pemain belakang lainnya yang sedang dalam proses naturalisasi adalah Kelvin Verdonk, bek kiri dari klub Eredivisie, NEC Nijmegen. ST menyatakan bahwa Verdonk, yang berusia 26 tahun, tengah mengurus proses naturalisasinya. Kelvin Verdonk kemungkinan akan bersaing ketat dengan bek kiri lainnya di timnas Indonesia seperti Nathan Choeaon, Pratama Arhan, Shane Patinama, dan Edo Febriansyah. Namun, Verdonk dikenal sebagai pemain serba bisa yang bisa bermain sebagai bek kiri, bek tengah, gelandang bertahan, dan bahkan sayap kiri. Selain itu, Tristan Goijer, bek kanan dari Ajax Amsterdam, juga masuk dalam radar timnas Indonesia. Meskipun baru berusia 19 tahun, Goijer sudah memiliki pengalaman bermain di Eredivisie, Europa League, dan Conference League. Pemain dengan tinggi 185 cm ini akan bersaing dengan Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh, dan bisa bermain sebagai bek tengah dan bek kiri. Di posisi lini depan, ada dua pemain yang sedang menjadi sorotan untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI. Striker dari FC Utrecht, Ula Romeni, dikabarkan telah dihubungi oleh PSSI untuk proses naturalisasi. Selain itu, Jens Raven, striker dari Dordrecht U21, juga menarik perhatian ST yang datang langsung untuk menonton pertandingannya di Belanda. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan timnas Indonesia yang masih mencari ketajaman dalam mencetak gol, meskipun sudah ada pemain seperti Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan Hoki Caraka di barisan depan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Jujur, Mimin sangat menantikan mereka semua bermain untuk timnas Indonesia. Ayo PSSI kebut proses naturalisasinya. Secepatnya raih tiket Piala Dunia 2026. Ini momentum kita. Tembus Piala Dunia 2026 harga mati. Ayo Garuda. Di sisi lain teman-teman, menurut pendapat kalian, apakah kalian setuju dengan program naturalisasi PSSI? Mengingat PSSI era Erick Thohir sudah banyak banget menaturalisasi pemain keturunan, lalu nasib pemain lokal gimana? Nasib pemain lokal yang dari kecil bercita-cita ingin membela timnas gimana? Apakah mereka masih punya harapan? Di lain hal, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Pendapat Mimin. Tampaknya timnas Indonesia sedang berupaya untuk memperkuat skuadnya dengan mengincorporasikan pemain-pemain naturalisasi.
Langkah ini dapat menjadi strategi yang baik untuk meningkatkan kualitas tim, terutama dengan memanfaatkan pemain-pemain berpengalaman dari liga-liga Eropa. Pemain seperti Martin Paes dan Kelvin Verdong yang telah memiliki pengalaman bermain di Liga Eredivisie tentunya bisa membawa nilai tambah bagi timnas Indonesia. Selain itu, keberadaan pemain muda seperti Tristan Goejer juga menunjukkan bahwa timnas Indonesia juga mempertimbangkan masa depan tim dengan mengincar pemain-pemain muda berpotensi. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses naturalisasi ini. Pertama, penting bagi timnas Indonesia untuk memastikan bahwa pemain-pemain naturalisasi ini benar-benar memiliki komitmen dan identifikasi dengan tim nasional, bukan hanya sebagai pilihan kedua atau alternatif. Kedua, harmonisasi antara pemain-pemain naturalisasi dan pemain-pemain lokal juga menjadi kunci untuk menciptakan sinergi dalam tim. Secara keseluruhan, langkah naturalisasi ini bisa menjadi peluang baik untuk timnas Indonesia dalam meningkatkan kompetitivitas dan prestasi di tingkat internasional, asalkan dilakukan dengan strategi dan pendekatan yang tepat. Berita selanjutnya teman-teman. Mari kita dengar pengakuan jujur Shin Tae-yong selama melatih timnas Indonesia. ST, saya kerja keras menangkan hati pemain Indonesia. Shin Tae-yong berupaya keras untuk membangun hubungan yang baik dengan pemain saat menangani timnas Indonesia. Tujuannya adalah agar para pemain mau bekerja keras dan memberikan yang terbaik di atas lapangan. Pendekatan yang diambil oleh pelatih asal Korea Selatan ini membawa hasil positif. Selain peringkat FIFA Timnas Indonesia yang terus meningkat, tim Merah Putih juga berhasil mencatatkan prestasi membanggakan di Piala Asia 2023. Saat ini, tim tersebut hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam upaya saya untuk membangun hubungan yang baik dengan pemain, saya berupaya keras. Sebuah tim yang anggotanya rela berkorban demi pelatihnya akan tetap solid, ungkap ST seperti yang dilansir oleh Chosun. Ia menambahkan, jika pemain tidak memiliki rasa hormat terhadap pelatih, tidak peduli seberapa hebat pelatih tersebut, pelatih tidak akan bisa berbuat banyak. Shin Tae-yong yakin bahwa dengan pendekatan ini, para pemain akan lebih mendengarkan dan menghargai saran yang diberikan oleh pelatih. Dengan demikian, kekompakan antar pemain dalam tim juga akan semakin meningkat. Apabila pemain merasa bahwa pelatih kami adalah sosok yang baik, mereka akan lebih mendengarkan dan bekerja keras. Inilah kunci dari kekompakan sebuah tim, ujarnya. Meskipun hingga saat ini Shin Tae-yong belum berhasil membawa gelar untuk timnas Indonesia, namun ia telah berhasil mencapai berbagai prestasi lain. Salah satunya adalah membawa Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023 dan saat ini berada di posisi kedua dalam grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pendapat Mimin. Pendekatan Shin Tae-yong dalam membangun hubungan yang erat dengan pemain timnas Indonesia adalah strategi yang cerdas dan efektif. Mengutamakan hubungan yang baik antara pelatih dan pemain dapat meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan komitmen pemain terhadap tim. Hal ini juga dapat memperkuat ikatan antar pemain dan menciptakan atmosfer positif di dalam tim. Prestasi yang telah dicapai oleh timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, seperti pencapaian di Piala Asia 2023 dan posisi yang baik dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, menunjukkan bahwa pendekatan ini telah memberikan dampak positif. Meskipun belum meraih gelar, Shin Tae-yong telah membawa tim ke level yang lebih baik dan kompetitif di kancah internasional. Kalian harus tahu teman-teman. Statistik keren Mees Hilgers, bakal jadi pemain termahal di Asia Tenggara jika bisa perkuat timnas Indonesia. Mees Hilgers tampaknya menjadi calon yang potensial untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa Mees Hilgers memiliki hubungan darah dengan Indonesia yang kuat melalui ibunya. Ibu Mees Hilgers, Linda Tombeng, adalah warga asli Indonesia. Saat ini, Mees Hilgers yang merupakan keturunan Indonesia, bermain untuk tim Eredivisie di Belanda, FC Twente. Berdasarkan informasi dari Transfermarkt.co.id, nilai pasar Mees Hilgers mencapai 104,29 miliar rupiah. Jika nantinya Mees Hilgers berhasil dinaturalisasi dan memilih untuk memperkuat timnas Indonesia, ia berpotensi menjadi pemain dengan nilai transfer tertinggi di Asia Tenggara.
Kenaikan nilai pasar yang signifikan untuk Mees Hilgers memang wajar, mengingat usianya yang masih 22 tahun namun telah memiliki banyak pengalaman bermain bersama FC Twente. Sebagai seorang bek tengah, Mees Hilgers telah mengumpulkan 90 penampilan bersama Twente, dengan mencatatkan 2 gol dan 1 assist. Pada musim 2023 hingga 2024, ia sudah bermain dalam 26 pertandingan, baik di Eredivisie maupun kualifikasi WCL. Ketika bermain, Mees Hilgers selalu menunjukkan performa terbaiknya dari awal hingga akhir pertandingan. Meski belum sering dipanggil untuk timnas, ia pernah bermain untuk timnas Belanda U21 dalam pertandingan persahabatan melawan Belgia U21 pada tahun 2022, di mana ia bermain selama 45 menit. Menurut Mimin, Mees Hilgers memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu pemain kunci bagi timnas Indonesia di masa depan. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie bersama FC Twente dan nilai pasar yang tinggi, ia bisa menjadi aset berharga untuk timnas. Selain itu, hubungan darahnya dengan Indonesia melalui ibunya menambah kedekatannya dengan timnas Indonesia. Meski belum mendapatkan banyak kesempatan bersama timnas, partisipasinya dalam timnas Belanda U21 menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas dan bakat yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Jika Mees Hilgers memutuskan untuk memperkuat timnas Indonesia, ini akan menjadi langkah positif dalam mengangkat prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Update kabar Piala Asia U23 teman-teman. Indonesia TC di Dubai, Vietnam belum mulai persiapan Piala Asia U23. Vietnam belum memulai persiapan untuk Piala Asia U23 2024 yang akan digelar di Qatar, dari tanggal 15 April hingga 3 Mei. Menurut informasi dari Bongda 24H, pelatih Vietnam U23, Hoang An, berencana untuk mengumpulkan pemainnya pada Jumat, 5 April. Hoang An telah memanggil 28 pemain, yang nantinya akan dipangkas menjadi 23 pemain untuk putaran final Piala Asia U23 2024. Rencana saya adalah berkumpul dengan tim Vietnam U23 pada tanggal 5 April. Pemain yang bermain di Liga akan berkumpul pada 6 April. Tim hanya memiliki waktu 2 hari untuk berlatih sebelum berangkat ke Qatar pada tanggal 8 April, kata Hoang An. Mengenai laga uji coba sebelum turnamen, Vietnam U23 berencana untuk melakoni satu pertandingan uji coba. Mereka akan berhadapan dengan Yordania U23 pada tanggal 10 April mendatang. Pada tanggal 10 April, kami akan menghadapi Yordania U23 dalam pertandingan persahabatan. Biasanya, di dunia sepak bola, jarang tim yang berkumpul hanya 10 hari sebelum pertandingan, kecuali pada ajang Piala Dunia atau Piala Eropa, tambahnya. Situasi Vietnam berbeda dengan Indonesia. Timnas Garuda Muda telah memulai pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab sejak Selasa, 2 April, dan akan berlangsung hingga 10 April. Selain pemusatan latihan, Timnas Indonesia U23 juga memiliki rencana untuk melakoni 2 pertandingan uji coba. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi pada 5 April dan Uni Emirat Arab pada 8 April. Vietnam berada di grup yang dianggap lebih mudah dibandingkan dengan Indonesia di Piala Asia U23. Tim asuhan Hoang An berada dalam satu grup dengan Uzbekistan, Kuwait, dan Malaysia. Menurut Mimin, tampaknya Vietnam sedang menghadapi tantangan dalam persiapan untuk Piala Asia U23 2024 dengan waktu yang terbatas untuk berlatih dan hanya satu pertandingan uji coba. Hal ini dapat berdampak pada performa mereka di turnamen nanti. Di sisi lain, Indonesia tampak lebih siap dengan pemusatan latihan yang telah dimulai di Dubai dan 2 pertandingan uji coba yang direncanakan. Hal ini menunjukkan komitmen yang lebih tinggi dari Timnas Indonesia U23 untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan bahwa Vietnam berada di grup yang dianggap lebih ringan dibandingkan dengan Indonesia, yang mungkin memberikan mereka keuntungan dalam fase grup. Meskipun demikian, persiapan yang intensif dan matang selalu menjadi kunci sukses dalam setiap kompetisi. Siap-siap merinding teman-teman. Media Korea kagum lihat prestasi ST bersama Timnas Indonesia. Media Korea, Chosun, memberikan pujian kepada Shin Tae-yong atas prestasi luar biasa yang dia capai bersama Timnas Indonesia.
Dengan kepemimpinannya, Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia menciptakan sejarah dengan lolos ke babak gugur Piala Asia 2023 setelah mencapai babak 16 besar. Prestasi tersebut semakin memperkuat dengan 2 kemenangan impresif atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada tanggal 21 Maret, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hanya dalam waktu 5 hari, dengan strategi yang cemerlang dari Shin Tae-yong, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan telak 3-0 atas Vietnam kembali, kali ini di Stadion Maibin, Hanoi. Kemenangan ini tidak hanya menambah peluang Indonesia untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga mengakhiri catatan negatif hampir 2 dekade tanpa kemenangan di markas The Golden Star. Shin Tae-yong telah mengubah wajah sepak bola Indonesia, demikian tulis Chosun dalam ringkasannya. Selain itu, Chosun juga mencatat besarnya rasa cinta dan dukungan dari supporter Indonesia untuk Shin Tae-yong. Hal ini tercermin dari berbagai banner dukungan yang muncul saat timnas Indonesia berlaga. Alasan dukungan yang begitu besar untuk Shin Tae-yong sangat jelas. Sebagai pelatih timnas Indonesia sejak tahun 2019, dia berhasil membawa timnas Indonesia melangkah ke babak gugur Piala Asia untuk pertama kalinya. Bulan lalu, mereka berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0 dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia, tulis Chosun. Chosun juga menyoroti peluang cerah timnas Indonesia untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 pertandingan sisa melawan Irak dan Filipina untuk memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Menurut Mimin, prestasi Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia memang patut diapresiasi. Dengan berhasil membawa tim melangkah jauh dalam kompetisi seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, dia telah membuktikan kemampuannya sebagai pelatih yang kompeten. Dukungan yang diberikan oleh supporter Indonesia juga menunjukkan betapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan demikian, harapan untuk prestasi lebih tinggi di masa depan tentunya semakin besar, dan konsistensi dalam performa tim menjadi kunci untuk meraih hasil yang lebih baik lagi di kancah internasional. Kabar terbaru dari Wah Haji Ragnar teman-teman. Kalian harus tahu nih. Pengakuan jujur Ragnar Oratmangun soal antusiasme fan timnas Indonesia, mereka sangat gila. Pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, mengungkapkan bahwa sambutan dari para pendukung di Indonesia jauh lebih hangat dibandingkan yang pernah ia terima di Belanda. Dalam wawancara dengan Limburger, Ragnar Oratmangun menyatakan bahwa para fans timnas Indonesia lebih antusias dibandingkan di Belanda. Setelah bergabung dengan timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun merasakan perubahan signifikan dalam karirnya. Meskipun ia baru saja menjadi anggota baru dalam tim Merah Putih. Semuanya berlangsung dengan cepat sekali, ujar Ragnar Oratmangun, meskipun ia masih termasuk pemain baru dalam tim. Setelah resmi bergabung dengan timnas Indonesia, jumlah pengikut akun Instagram Ragnar Oratmangun meningkat dengan pesat, mencapai 687.000 follower saat ini. Ragnar Oratmangun juga mengungkapkan bahwa banyak rekan setimnya yang memiliki lebih dari 1 juta pengikut di akun Instagram pribadi mereka. Ini menunjukkan betapa antusiasnya pendukung timnas Indonesia, terutama di media sosial. Sebuah suasana yang tidak pernah ia rasakan saat bermain di Belanda. Saat di Belanda, saya tidak merasakan antusiasme sebesar ini, kata Oratmangun, sambil menambahkan bahwa rekan-rekannya di timnas Indonesia memiliki basis penggemar yang besar, terutama di media sosial. Ragnar Oratmangun baru saja mendapatkan kesempatan debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ia tidak langsung bermain pada pertandingan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, karena proses naturalisasi belum selesai. Sebagai gantinya, ia harus puas menonton dari tribun penonton. Baru pada pertandingan kedua di Stadion Maibin, Hanoi, Ragnar Oratmangun mendapat kesempatan bermain sebagai starter di posisi sayap kiri. Ia berhasil mencetak gol pada debutnya bersama timnas Indonesia, melewati 4 pemain Vietnam sebelum akhirnya mencetak gol. Hasilnya, timnas Indonesia menang dengan skor 3-0. Menurut Mimin,
bahwa Ragnar Oratmangun mengalami perubahan yang signifikan dalam karir dan popularitasnya setelah bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme dan dukungan dari pendukung timnas Indonesia, terutama di media sosial. Sementara di Belanda, meskipun ia merupakan pemain profesional, ia tidak merasakan tingkat antusiasme dan popularitas yang sama seperti di Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana sepak bola bisa memiliki dampak yang besar terhadap popularitas dan reputasi seorang pemain, terutama di negara-negara dengan basis penggemar yang besar dan antusias. Alhamdulillah teman-teman. Target dari PSSI terlalu kecil. Shin Tae-yong janji ke Erick Thohir bahwa timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. PSSI telah menetapkan target bagi pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, di Piala Asia U23 2024. Federasi Sepak Bola Indonesia berharap Shin Tae-yong mampu membawa tim Merah Putih mencapai babak 8 besar dalam kompetisi tersebut. Namun, tampaknya target tersebut dianggap terlalu rendah oleh Shin Tae-yong, pelatih berusia 53 tahun itu, yang berambisi membawa timnas U23 Indonesia mencapai babak semifinal. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Menurut Arya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah berkomunikasi dengan Shin Tae-yong mengenai target yang ditetapkan untuk Piala Asia U23 2024. Sejak awal, PSSI menginginkan Shin Tae-yong untuk membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar. Jika Shin Tae-yong berhasil mencapai sasaran tersebut, ia berpotensi mendapatkan perpanjangan kontrak hingga tahun 2027. Meskipun demikian, Shin Tae-yong lebih optimis mampu mengatasi target yang diberikan oleh PSSI. Keberhasilan timnas U23 Indonesia mencapai semifinal akan memberikan peluang besar bagi mereka untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. 3 tim terbaik dalam Piala Asia U23 2024 akan mendapatkan kesempatan untuk berlaga di Olimpiade tersebut. Jika Indonesia berada di peringkat keempat, peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 tetap ada. Mereka harus menghadapi tim dari Afrika dalam pertandingan playoff untuk merebut tiket tersebut. Arya menyatakan, dari awal, kami meminta Shin Tae-yong untuk membawa timnas U23 Indonesia mencapai babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Namun, Shin Tae-yong yakin bisa membawa tim ini ke semifinal. Arya menambahkan bahwa Shin Tae-yong telah menyampaikan keyakinannya langsung kepada Erick Thohir. Saat ini, timnas U23 Indonesia telah berada di Dubai untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, dari 1 hingga 10 April 2024. Sebanyak 28 pemain telah dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk bergabung dengan tim. Meskipun demikian, belum semua pemain telah bergabung. Di Dubai, timnas U23 Indonesia akan menghadapi uji coba 2 kali melawan Arab Saudi pada 5 April 2024 dan UEA pada 8 April 2024. Setelah itu, mereka akan melanjutkan perjalanan ke Qatar untuk berkompetisi dalam Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei. Timnas U23 Indonesia tergabung dalam grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Menurut Mimin, bahwa ambisi yang ditunjukkan oleh pelatih Shin Tae-yong sangat positif. Memiliki target yang tinggi dan keyakinan untuk mencapainya dapat memotivasi pemain dan seluruh tim untuk bekerja keras dan berusaha maksimal. Hal ini juga menunjukkan bahwa Shin Tae-yong memiliki kepercayaan pada kemampuan timnya, yang bisa menjadi faktor penting dalam mencapai kesuksesan. Namun, dalam dunia olahraga, tentu saja ada banyak variabel yang tidak bisa diprediksi sepenuhnya, seperti cedera pemain atau performa tim lawan yang sangat baik. Oleh karena itu, sementara memiliki target yang ambisius adalah baik, penting juga untuk memiliki rencana cadangan dan fleksibilitas dalam strategi. Dari sisi PSSI, memberikan dukungan penuh dan mendukung ambisi pelatih adalah langkah yang baik. Hal ini menunjukkan komitmen federasi dalam mendukung perkembangan sepak bola Indonesia dan memotivasi para pemain untuk berprestasi di tingkat internasional. Secara keseluruhan, dengan kombinasi antara ambisi tinggi, dukungan penuh dari federasi, dan persiapan yang matang, timnas U23 Indonesia memiliki potensi untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam Piala Asia U23 2024.
Alveandra Dewangga dipastikan batal membela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 Qatar. Pemain dari PSIS Semarang, Alveandra Dewangga, tidak dapat bergabung dengan timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 di Qatar. Menurut Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, dan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, belum ada keputusan tentang pemain pengganti untuk Alveandra Dewangga. Nova Arianto, asisten pelatih, mengonfirmasi bahwa Dewangga tidak dapat bergabung dengan timnas karena baru saja menjalani operasi kecil di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur pada tanggal 1 April 2024. Dewangga telah dihapus dari daftar 28 pemain yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia karena masalah kesehatan yang memerlukan waktu pemulihan sekitar 5 hari hingga 1 minggu. Dalam pernyataannya di laman resmi PSIS, Dewangga menyatakan bahwa ia akan mengikuti instruksi dan memperhatikan kondisinya untuk Piala Asia U23. Sebelumnya, Dewangga sudah mengalami masalah kesehatan pada ketiak kirinya sebelum pertandingan melawan Barito Putra pada 29 Maret 2024. Meskipun demikian, ia tetap bermain selama 88 menit. Setelah tiba di Jakarta, Dewangga diperiksa oleh tim dokter timnas dan diputuskan untuk menjalani operasi. Sementara itu, Rizky Ridho sudah berada di Dubai untuk pemusatan latihan, TC, sebagai persiapan untuk Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia juga dijadwalkan menggelar 2 pertandingan uji coba melawan Arab Saudi dan UEA sebagai persiapan. Pada Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia akan bermain di grup A melawan Qatar, Australia, dan Jordania. Pertandingan pertama mereka adalah melawan Qatar pada 15 Maret 2024, diikuti oleh Australia pada 18 Maret 2024, dan Jordania beberapa hari kemudian. Menurut Mimin, keputusan untuk tidak memasukkan Alveandra Dewangga dalam skuad timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 tampaknya didasarkan pada pertimbangan medis yang serius. Kesehatan pemain harus selalu menjadi prioritas utama, dan jika Dewangga memerlukan waktu pemulihan yang cukup lama, adalah keputusan yang bijaksana untuk tidak memaksanya untuk berpartisipasi dalam turnamen ini. Tentu saja, absennya Dewangga akan menjadi kerugian bagi timnas, mengingat kualitas dan kontribusinya sebagai pemain. Namun, ini juga menjadi kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Penting bagi timnas U23 Indonesia untuk fokus pada persiapan yang baik dan memastikan bahwa mereka memiliki skuad yang kuat dan siap tempur untuk menghadapi lawan-lawan di Piala Asia U23 2024. Semoga dengan persiapan yang matang, timnas U23 Indonesia dapat memberikan performa terbaik dan meraih hasil yang memuaskan dalam turnamen ini. Dapat hadiah Lego. Nathan Choyaon sangat terkesan dengan antusiasme fans timnas Indonesia. Nathan Choyaon merasa senang dan terkesan setelah melakukan debutnya bersama timnas Indonesia. Dia merasakan dukungan luar biasa dari para penggemar, termasuk dari mereka yang memberikan hadiah khusus untuknya. Nathan melakukan debutnya saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024. Dalam debutnya tersebut, Nathan turun sebagai pemain utama dan berkontribusi pada kemenangan 1-0 timnas Indonesia atas Vietnam. Selain keberhasilan di lapangan, Nathan juga membagikan pengalamannya dengan fans timnas Indonesia yang begitu bersemangat. Antusiasme para fans tidak hanya terjadi saat pertandingan, namun juga di berbagai waktu lainnya. Peningkatan antusiasme fans timnas Indonesia ini menjadi lebih terasa, terutama setelah prestasi timnas di Piala Asia 2023. Hal ini tampak jelas saat pertandingan melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Nathan menceritakan bagaimana para fans selalu menunjukkan dukungan mereka, bahkan di luar lapangan. Anda bisa melihatnya di hotel. Ketika sarapan, banyak orang sudah menunggu di lobi. Mereka selalu ingin berfoto bersama, ujar Nathan kepada Omrock Friesland. Tidak hanya berfoto atau mendapatkan tanda tangan, Nathan juga mengungkapkan bahwa ada fans yang memberikan hadiah untuknya.
Saya mendapat hadiah berupa set Lego, sebuah mobil Lego yang bisa dirakit sendiri, kata Nathan yang berusia 22 tahun. Pengalaman serupa juga dialami oleh pemain lainnya, Tom Haye. Gelandang berusia 29 tahun tersebut mengungkapkan bahwa selalu ada fans yang mendekat saat timnas Indonesia beraktivitas, termasuk saat makan di hotel. Mereka sangat ramah dan antusias. Mereka selalu ingin berfoto atau berpose dengan jersey timnas. Selain itu, mereka juga suka memberikan hadiah seperti gantungan kunci dengan foto saya, kaos, dan topi, kata Haye. Haye juga menambahkan bahwa sesi latihan menjadi momen di mana fans paling banyak hadir. Anda harus berjalan di bawah pengawalan saat berlatih, jika tidak, Anda mungkin akan tertinggal di tengah kerumunan fans yang bersemangat, ucap Tom Haye. Menurut Mimin, bahwa Nathan Choyaon dan Tom Haye menggambarkan pengalaman yang positif dan mendukung dari para fans timnas Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia terhadap timnas sepak bola negara mereka. Keberadaan fans yang selalu mendukung, bahkan di luar lapangan, dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk terus memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Ini juga menunjukkan pentingnya peran fans dalam membentuk atmosfer positif dan membangun semangat juang timnas.